Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Baik, perkenalkan, nama saya Lamedi dengan NIM 2022 020101044. Kali ini saya coba untuk menjelaskan atau mencoba untuk memberikan materi dengan judul hubungan antara hukum Islam dengan negara. Dalam pembahasan kali ini ada dua pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah hubungan antara hukum Islam dengan Qanun al-Wadih, dan yang kedua adalah pola hubungan hukum Islam dengan negara. Baik, langsung saja kita masuk pada bagian pertama, yaitu perbedaan hukum Islam dan Qanun al-Wadih. Teman-teman sekalian, memahami hubungan hukum Islam dengan negara, terlebih dahulu kita perlu memahami perbedaan mendasar antara hukum Islam dan Qanun al-Wadih atau hukum positif. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun sesama manusia. Sedangkan Qanun al-Wadih adalah hukum buatan manusia atau hukum positif, di mana hukum ini dibuat oleh lembaga legislatif suatu negara berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan masyarakat pada waktu tertentu. Ada beberapa perbedaan. Perbedaan pertama terletak pada sumber hukumnya. Hukum Islam bersumber dari wahyu Allah yang termaktub dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam sunnah Rasulullah SAW. Karena bersumber dari wahyu, hukum Islam memiliki otoritas ilahiyah yang tidak dapat diganggu gugat. Sebaliknya, Qanun al-Wadih bersumber dari akal pikiran manusia dan kesepakatan sosial yang bersifat relatif. Hukum ini lahir dari proses diskusi, perdebatan, dan voting di lembaga legislatif yang tentunya dapat mengalami kesalahan karena keterbatasan manusia. Kemudian kita melangkah pada perbedaan kedua, yaitu perbedaan dalam bentuk sifat keberlakuannya. Hukum Islam bersifat universal dan abadi, berlaku untuk semua tempat dan zaman tanpa ia mengenal batas geografis atau temporal. Prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap nyawa dan harta, serta kehormatan manusia akan selalu relevan di setiap masa. Berbanding terbalik dengan Qanun al-Wadih, yaitu bersifat temporal dan dapat berubah sesuai kebutuhan zaman dan tempatnya. Contoh, undang-undang yang berlaku hari ini bisa saja dicabut atau direvisi besok karena tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga itu adalah terletak pada tujuan hukumnya. Hukum Islam bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dunia dan akhirat dengan prinsip jalb al-mashali wa daf al-mafasid, yakni menarik kebaikan dan menolak kerusakan. Orientasinya tidak hanya pada kehidupan duniawi, tetapi juga mempersiapkan manusia untuk kehidupan akhirat. Sedangkan Qanun al-Wadih fokus pada penciptaan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dunia semata, tanpa ia mempertimbangkan dimensi spiritual dan ekstatologis. Oke, selanjutnya kita masuk pada perbedaan yang keempat, adalah sistem sanksinya. Hukum Islam mengenal sanksi duniawi dan juga ukhrawi, di mana pelanggar tidak hanya akan mendapatkan hukuman di dunia saja, tetapi juga bertanggung jawab di hadapan Allah di akhirat kelak. Konsep ini memberikan efek deterjen yang kuat karena mencangkup dimensi spiritual. Sementara itu, Qanun al-Wadih hanya memberikan sanksi di dunia saja berupa denda, penjara, atau hukuman fisik lainnya tanpa dimensi pertanggungjawaban akhirat. Selanjutnya kita masuk pada perbedaan yang kelima, adalah mengenai ruang lingkup pengaturannya. Hukum Islam mengatur aspek ibadah, muamalah,
Dia masuk di jinaya, kemudian siasa dan akhlak secara komprehensif dan holistik. Semua aspek kehidupan manusia mendapat perhatian dalam syariat Islam. Sementara kita melangkah pada Kanun Al-Wadi, ia hanya berfokus pada aspek-aspek kehidupan sosial dan politik yang bersifat eksternal dan tidak menyentuh dimensi spiritual dan moral personal secara mendalam. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua, di mana kita akan membahas tentang pola hubungan hukum Islam dengan negara. Teman-teman sekalian, dalam sejarah peradaban Islam terdapat berbagai pola hubungan antara hukum Islam dengan negara yang masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya sendiri-sendiri. Oke, kita masuk pada pola yang pertama. Pola pertama adalah pola integralistik atau satu kesatuan. Dalam pola ini, negara dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hukum Islam menjadi hukum negara secara penuh dan kepala negara sekaligus menjadi pemimpin agama. Contoh historisnya dapat kita lihat dari pola ini adalah Daulah Islamiyah pada masa Khulafaur Rasyidin dan Kesultanan Utsmaniyah pada masa kejayaannya. Oke, kelebihan pola ini adalah terciptanya kesatuan nilai dan norma dalam masyarakat sehingga tidak ada pertentangan antara hukum agama dan hukum negara. Namun perlu diingat, kekurangannya adalah rentan terhadap politisasi, yang dimana disebut dengan politisasi agama dan berpotensi menimbulkan stagnansi pemikiran karena tidak adanya ruang untuk diskusi dan inovasi dalam bidang hukum. Kemudian kita melangkah pada pola yang kedua. Pola yang kedua adalah pola simbiotik atau saling menguntungkan. Dalam pola ini, negara dan agama saling membutuhkan dan mendukung satu sama lain. Hukum Islam menjadi sumber inspirasi bagi pembentukan sebuah hukum nasional dan terdapat dialog konstruktif antara ulama dan pemerintah. Contoh dari pola ini adalah Malaysia dengan sistem dual legal system yang mengakui keberadaan hukum syariah di samping hukum kaum laut, serta Brunei Darussalam dengan implementasi syariah secara bertahap. Kelebihan pola ini adalah adanya fleksibilitas dalam implementasi hukum Islam dengan konteks lokal dan perkembangan zaman. Namun, kekurangannya adalah potensi inkonsistensi dalam penerapan karena tidak adanya standar yang seragam. Selanjutnya kita masuk pada pola yang ketiga, adalah pola sekularilistik yang mengedepankan pemisahan tegas antara urusan agama dan urusan negara. Dalam pola ini, hukum Islam hanya berlaku dalam urusan personal atau keluarga, sementara urusan publik sepenuhnya diatur oleh hukum positif. Negara bersikap netral dalam urusan agama dan tidak memberikan privilege khusus kepada agama tertentu. Contoh dari pola ini adalah pada negara Turki pada era zaman Kemal Atatürk dan beberapa negara muslim modern lainnya. Kita melihat kelebihannya adalah dapat mencegah konflik agama dalam ranah politik dan memberikan perlakuan yang sama kepada warga negara tanpa memandang agama. Namun perlu diingat, kekurangannya sangat besar sekali, di mana adalah marginalisasi peran agama dalam kehidupan publik yang dapat menimbulkan kekeringan spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kita melangkah pada pola yang keempat, adalah pola akomodatif yang diterapkan di negara Indonesia. Dalam pola ini, negara bukan negara Islam tetapi juga tidak anti-Islam. Negara memberikan ruang bagi implementasi hukum Islam dalam batas-batas tertentu dengan Pancasila sebagai dasar negara yang nilai-nilainya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Implementasi pola ini di Indonesia dapat dilihat dari keberadaan peradilan agama yang dimana untuk menangani urusan keluarga muslim, perkembangan sistem perbankan syariah dan ekonomi Islam, integrisasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, serta adanya lembaga sertifikasi halal dan pengelolaan zakat. Pola ini memberikan keseimbangan antara aspirasi umat Islam dan keberagaman bangsa Indonesia yang dimana dapat kita lihat bersama-sama sangat beragam.
Kesimpulannya adalah dari pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya itu dapat kita mengambil beberapa hikmah dan pelajaran penting. Yang pertama, kita dapat melihat Islam memiliki fleksibilitas yang luar biasa, di mana prinsip-prinsip dasarnya dapat diimplementasikan dalam berbagai konteks politik dan sosial tanpa kehilangan esensinya. Yang kedua, pentingnya ijtihad atau pemikiran kontekstual dalam menerapkan hukum Islam di era modern agar dapat menjawab tantangan zaman. Dan yang ketiga, adanya perlunya dialog konstruktif antara ulama dan cendekiawan dan pemerintah dalam merumuskan suatu hukum. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dalam materi yang mengenai tentang hubungan hukum Islam dengan negara. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.